Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Nah, kali ini kalau kita lihat keadaan market memang sudah cukup baik ya. Market udah cukup baik, ada beberapa koin yang recover. Ya, mayoritas secara pergerakan sektor kripto kali ini pada recover. 99% lah pada recover. Nah, untuk kesempatan kali ini kita nggak usah itu, kita langsung to the point aja ke intinya, yaitu tentang si Pi Network kali ini. Dimana kalau kita melihat dari Pi Network sendiri, dia masuk kategori hot coin ya, ataupun koin panas di Gate.io. Jadi kita menggunakan platform Gate.io ya teman-teman ya. Nah di sini kalau kita melihat teman-teman ya, ada hot coin termasuk ada GT. GT coin itu adalah token natif daripada Gate.io itu sendiri. Ada Bitcoin, terus ada Pi coin yang di bawahnya Bitcoin ya. Jadi di sini kalau kita melihat untuk Pi coin sendiri teman-teman ya, untuk harga Pi Network sendiri, kita akan melihat prospek pergerakannya. Ini kita lihat ya dari prospek pergerakan Pi Network. Ini udah kita garis beberapa waktu yang lalu lah. Dan ini adalah area yang notabene akan menjadi target tujuan Pi Network kalau dia mampu breakout naik, yaitu di area kepala 23. Itu adalah target terdekat daripada Pi Network. Nah, di sini karena dia udah ngejebol di area trendline-nya, maka potensi untuk Pi Network mungkin dia akan terjadi penurunan. Kecuali nanti ada news yang cukup bagus untuk mendobrak harga. Tingkat FOMO naik, harga naik. Di situ kalau ada good news. Tapi kalau belum ada good news, maka kita akan melihat Pi Network itu bakal mengalami rejection terlebih dulu sampai di area sini, ya kan? Ataupun nanti bisa ngambil di bawahnya sini. Nah, jadi ada dua area ini yang perlu kita waspadai dan hati-hati juga. Oke, lantas di sini teman-teman ya, ternyata setelah kita cari informasi yang cukup mendalam untuk Pi Network itu sendiri, ada sedikit hal yang cukup membuat kita, oh kok jadi seperti ini gitu ya. Jadi panik-panik juga lah. Jadi di sini timbul pertanyaan. Jadi kalau untuk berbicara Pi Network, pengguna Pi Network itu menyampaikan kekhawatiran terkait apa penundaan migrasi mainnet dan kenaikan harga. Oke, ini menarik. Kita ambil poin pentingnya adalah di kekhawatiran tentang penundaan migrasi. Ini ya. Jadi kalau nanti migrasi ini ditunda, bro, apa yang akan terjadi terhadap kepercayaan komunitas Pi Network? Tentunya tingkat kepercayaan Pi Network itu akan turun drastis. Yang alhasil itu akan membawa harga Pi Network itu mengalami downtrend, penurunan. Ya, kalau komunitas udah nggak percaya, komunitas udah kecewa, Pi Network akan turun. Tapi kalau komunitas percaya, komunitas yakin, ya, Pi Network masih bisa bangkit, dia masih bisa memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Bahkan harganya jauh lebih mahal lagi ya. Untuk saat ini Pi Network sudah mulai membentuk yang namanya pola sleeping alligator. Atau bisa dikatakan ya suatu aset yang tertidur. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari persentasenya sini. Kalian tahu ya salah satu koin yang namanya adalah mana ya? Nih bentar teman-teman ya, kita ambil dulu. Nah, Bitgert. Kalian tahu, kemarin sempat naik kurang lebih 300% kalau nggak salah. Bitgert ya. Nih, kalau kita melihat Bryce ya atau Bitgert ini naik kurang lebih sekitar nih 306%. Ini kalau kita melihat dalam time frame 24 jam, kita turunkan dulu nih ya. Kenaikan daripada Bitgert itu kita ambil dari bawah sini ya. Nah, sampai atasnya 300%. Walaupun terjadi bantingan. Nah, ini kenapa seperti ini? Kita turunkan ke time frame 1 jam. Inilah yang saya sebut sleeping alligator. Ini tidur panjang banget ya. Beras itu tidurnya panjang banget. Sekali bangun dari tidur, naiknya nggak kira-kira kan 300%-an. Walaupun terjadi bantingan lagi gitu ya. Nah, apakah Pi Network ini akan mengikuti pola sleeping alligator? Semoga saja tidak. Kenapa saya bilang semoga saja tidak? Kalau terjadi hal seperti itu, proyeknya mati. Proyeknya mati dalam tanda kutip apa? Ya, basis komunitas udah nggak percaya, nanti Pi Network bisa hancur lagi. Lantas di sini apa solusinya? Agar hal tersebut bisa bangkit. Nah, jadi kalau kita melihat teman-teman ya, apa yang perlu dilakukan oleh pihak tim Pi Networks biar apa? Harganya bisa grow lagi. Komunitas bisa apa? Bisa percaya lagi. Adalah pada tahap ini proyek tersebut membutuhkan apa? Arahan yang jelas. DR Pi mengatakan bahwa untuk maju jaringan tersebut harus meningkatkan komunikasi dengan pengguna. Jadi ya antara developer, komunitas itu harus saling transparansi. Nah, itulah yang membuat apa? Kepercayaan komunitas terhadap
proyek tersebut gitu kan. Yang kedua, mempercepat proses migrasi mainnet. Karena itu apa? Akan meningkatkan tingkat keyakinan komunitas terhadap proyek tersebut. Oh, bahwasanya proyek ini serius nih ya untuk ngerjain proyeknya. Karena apa? Proses migrasi dipercepat lagi nih, ya kan? Terus ada keterbukaan terhadap komunitas. Nah, itulah tingkat yang perlu ditingkatkan oleh pihak tim Pi Network. Yang ketiga, bangun kepercayaan seputar nilai jangka panjang Pi. Oke, kalau kita berbicara tentang nilai jangka panjangnya ini, memang ada beberapa hal yang cukup menarik. Yang pertama, DEX. Yang kedua, smart contract. Ya, dan saat ini udah open launchpad-nya. Ya, walaupun masih tahap mainnet. Jadi ini cukup menarik kalau kita berbicara jangka panjang ya. Mungkin dari DEX, smart contract itu bisa membawa nilai yang cukup positif untuk jangka panjang. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tentang dua ini ya. Jadi tim harus menentukan dua arahan ini. Nah, jika masalah-masalah ini diatasi, kepercayaan yang dapat dibangun kembali dan aktivitas pengguna dapat tumbuh lagi gitu kan. Dan hal tersebut akan mendorong harga Pi Network jauh lebih tinggi lagi. Mungkin bisa menargetkan di area 0,5, 0,6 bahkan sampai di area $1 kembali. Oke? Jadi mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Pi Network. Ya, intinya buat komunitasnya tetap semangat dulu. Kita pantau bareng-bareng bagaimana perkembangan daripada Pi Network ke depannya. Oke? Kita bahas apa lagi nih selanjutnya? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya.